Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Solusi Pinjol. Di video kali ini saya akan bahas galbay pinjol ganti nomor HP, bahaya atau tidak. Nah, jadi pertanyaan ini sangat banyak sekali ya dipertanyakan oleh nasabah yang gagal bayar pinjol atau galbay pinjaman online ya. Nah, tentunya di video ini saya akan bahas ya berdasarkan pengalaman saya dan informasi-informasi ya di berbagai sumber teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman galbay pinjol ya, misalkan teman-teman galbay pinjol, kemudian teman-teman kan otomatis akan selalu ditagih ya, atau selalu diteror oleh pihak tim penagihan atau oleh DC pinjol ya, sampai-sampai DC pinjol ya memberikan informasi bahwa mereka mau datang ke rumah teman-teman ya yang gagal bayar ya. Nah, justru ya kata-kata tersebut bisa membuat teman-teman panik. Biasanya yang gagal bayar pinjol malah karena takut malah ganti nomor ya, ganti nomor. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kita ganti nomor ya, perlu teman-teman ketahui kalau kita gagal bayar pinjol kemudian ganti nomor handphone, itu serasa saya itu sangatlah percuma ya, sangatlah percuma teman-teman. Saya katakan kenapa percuma, kan kita pas mengajukan pinjaman ya di aplikasi pinjaman online itu ya, di situ kita diminta untuk memberikan kontak darurat ya. Misalkan kalau misalkan kalian nomornya tidak aktif ya, atau nomornya ganti, otomatis ya mereka akan telepon kontak darurat tersebut teman-teman ya. Jadi sama saja teman-teman ya, jadi sama saja, jadi bakal terus-terusan dikejar teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui juga ya, sebenarnya sih kalau ganti HP itu ganti nomor itu percuma teman-teman ya. Karena pas kita mengajukan pinjaman, kalau pas kita download di aplikasi pinjaman online itu kan gitu ya, membaca email handphone. Jadi semua data yang ada di HP bisa mereka ketahui teman-teman ya. Jadi sangatlah percuma menurut saya teman-teman ya. Jadi walaupun kita ganti nomor handphone tetapi HP-nya itu tidak ganti, mereka bisa saja tahu nomor yang baru kalian teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Jadi menurut saya itu sangatlah percuma. Intinya kalau kalian gagal bayar pinjol, gak usah panik, gak usah takut, gak usah terlalu pikirkan ya, gak usah dijadiin beban pikiran ya. Kalau misalkan kalian telat bayar pinjol ya, perlu kalian ketahui ya, baru gagal bayar pinjol, yang tidak bayar bank aja itu tidak ada yang namanya dipidana ya. Berhubung bank itu pas pengajuan bank ya, pengajuan bank itu kan kita ada jaminannya, hanya jaminan saja yang disita, orangnya itu tidak dipidana atau dipenjara. Nah, apalagi sekelas pinjol, pas kita perjanjian di pinjol itu hanyalah menggunakan perdata saja ya. Jadi nggak usah panik. Kalau misalkan kalian gagal bayar pinjol, otomatis data kalian itu ya yang jadi jaminan ya. Nah, contohnya seperti ini ya, jadi jaminan. Nah, misalkan kalian tidak bayar lebih dari 1 bulan, maka kalian akan dilaporkan ke SLIK OJK atau ke Otoritas Jasa Keuangan bahwa kalian itu sudah ini teman-teman ya, sudah telat bayar atau sudah gagal bayar di salah satu platform pinjaman online ya. Itu juga pinjaman online yang legal. Nah, jadi data kalian itu akan di backlist ya. Nah, jika setelah di backlist data kalian, maka kalian itu otomatis tidak bisa mengajukan pinjaman lagi ke aplikasi pinjaman online atau bank, atau mau kredit KVR atau kredit kendaraan dan sebagainya. Itu kalian itu tidak bisa. Nah, kalau misalkan kalian sangat butuh sama data pribadi kalian, maka otomatis kalian jangan coba-coba gagal bayar pinjol atau galbay pinjol legal teman-teman ya. Kalau galbay pinjol ilegal itu nggak apa-apa, nggak usah dibayar juga nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena mereka ilegal. Kalau galbay pinjol legal itu resikonya seperti itu saja. Sebenarnya sih nggak ada yang berat, tetapi sangat banyak sekali ya nasabah pinjaman online ya, teman-teman kita yang di luar sana yang gagal bayar pinjol ya, sampai takutnya ganti nomor. Kemudian sampai ada juga yang sempat ya mengakhiri hidupnya. Itu sangatlah ini teman-teman ya. Sebenarnya sih itu gak usah terlalu dipikirkan kalau gagal bayar pinjol. Mau
DC datang ke rumah, mau disamperin ke tempat kerja, itu memang sudah resikonya teman-teman. Kalau untuk ke tempat kerja sih biasanya tidak pernah teman-teman ya, belum ada gitu kan pasti, tapi biasanya ada yang DC yang mengancam seperti itu ya. Saya juga pernah ya gagal bayar di Kredit Pintar, mengancam datang ke kantor saya gitu kan, ke tempat kerja saya ya, sebelum, padahal saya itu ya tidak kerja di sana. Mereka itu moto gitu kan, moto tempat, padahal mereka itu ngambil di Google. Saya juga tahu teman-teman, itu hanyalah nakut-nakuti saja teman-teman ya. Jadi intinya gak usah panik kalau gagal bayar pinjol itu ya. Kalian itu banyaklah berdoa saja ya, supaya kalian itu dilancarkan rezekinya ya, supaya kalian itu terhindar dari yang namanya pinjaman online teman-teman ya. Jadi intinya gak usah terlalu pikirin. Kalau gagal bayar pinjol itu hukumnya itu perdata bukan pidana, jadi gak usah takut ya. Baru galbay 2 juta udah panik ya. Jadi gak usah takut teman-teman ya, apalagi galbay 700 juta ya ke bank. Kan kalian gak usah, intinya gak usah terlalu dipikirkan ya. Intinya seperti itu teman-teman ya. Galbay pinjol itu tidak akan masuk penjara, hanyalah sanksinya perdata saja. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa bagi teman-teman khususnya yang baru gabung di channel ini, jangan lupa ya subscribe supaya channel ini cepat berkembang dan bisa membantu teman-teman kita di luar sana yang gagal bayar, supaya hati mereka itu tetap tenang ya. Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.